Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita akan belajar dari tema 6, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Sebagai tujuan pembelajaran dengan mengidentifikasi hal penting dari bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat. Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan cara perpindahan kalau secara percaya diri. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyelidiki tentang perpindahan panas secara konduksi dengan benar. Dengan mengamati gambar pola lantai dalam tari, siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah secara tepat. Ya, di layar ada teks yang berupa percakapan. Mari kita baca. Udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Siti, Ibu, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung. Ibu, pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam ini menjadi panas jika diletakkan dalam di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih. Siti, ya Bu, kemarin aku membuat percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya. Misalnya, sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas. Ibu, baiklah, Ibu mengerti. Kamu pasti sangat penasaran, bagaimana kalau kita diskusikan dengan ayah? Sekalian kamu bawakan teh hangat yang kamu buatkan itu untuk beliau. Siti, ide yang bagus, Ibu. Oke, setelah kita sudah membaca percakapan, kita kembali membaca perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar perpindahan panas atau kalor secara konduksi, sekarang secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, ini harus ada, boleh ditandain ya. Pindahan Nah, umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Ya, pada umumnya ya. Ingat, jadi ada poin penting, perpindahan kalor disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Yang kedua, terjadi pada zat cair dan gas secara umum. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, seperti gambar ini, si anak yang dibawa itu adalah barang atau buku, itu adalah panas, sedangkan manusianya atau anaknya itu ikut mengantarnya, ya. Jadi medianya ikut menyertakan. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang di atas laut akan naik
dan udara dari laut darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu ada dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Ya, ayo menulis, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dengan kata-kata baku dengan tepat. Nah, seperti ini contohnya. Boleh kamu ikutin, boleh buat sendiri. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah diagram. Diagram ya. Yang menjelaskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi sesuai dengan pemahamanmu. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kata-kata atau kalimat penting yang mengganggu setiap paragraf. Lakukanlah kegiatan ini bersama dengan teman-temanku. Nah, ini silakan dibuat seperti ini. Yang punya buku langsung ditulis ke tempatnya, yang tidak punya buku harus dibuat seperti kotak-kotak dulu atau tabelnya ya. Sekalian tuliskan pemahaman tentang konsep perpindahan panas secara konveksi dalam tulisan satu paragraf berikut. Nah, ini boleh contohnya ini. Nah, sekarang peristiwa perpindahan panas secara konveksi sering terjadi di sekitar kita. Namun terkadang kita tidak menyadarinya. Mari melakukan kegiatan untuk membuktikan peristiwa yang menunjukkan terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Lakukanlah kegiatan ini dalam kelompok. Pastikan setiap anggota sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ini bukan kelompok, tapi sendiri-sendiri. Ya, bahan-bahannya, alat dan bahan, segelas air panas, es batu, air matang suhu ruang. Untuk membuat es batu, satu buah kantung plastik ukuran kecil, satu buah karet gelang berwarna makanan. Percobaan ini memerlukan beberapa es batu warna. Oleh karena itu, buatlah es batu berwarna terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan percobaan ini. Ikutlah langkah berikut. Campurkan tes berwarna makanan dalam air matang suhu ruang. Masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantung plastik. Ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. Masukkan kantong plastik berisi air ke dalam lemari es sampai membeku. Es batu berwarna ini dapat diganti dengan es lilin. Warna-warni yang mungkin mudah didapatkan. Langkah kegiatan percobaan 1, siapkan satu buah gelas ukuran sedang isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat membuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. Masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. Amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas. Catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Silakan diikuti tahap-tahapnya ya. Nah, nanti setelah kamu melakukan percobaan, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Baik, kita belajar tentang pola lantai dalam seni tari. Jenis-jenis pola lantai ada garis horizontal, garis vertikal, garis miring diagonal, ada garis lengkung, kurva, ada juga zigzag, segitiga, G4, G5, lingkaran, lengkung, dan sebagainya.
Pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran, kepang, tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk kombinasi penari. Berbeda dengan tari Bedaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta, tari kelas ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari pun memiliki makna nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Membuat ringkasan merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan untuk mengetahui isi bacaan. Meringkas, meringkasan, oke, dapat dilakukan cara menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam sebuah bacaan. Bersama dengan teman sebangkumu lakukanlah kegiatan berikut. Cara bergantian bacalah bacaan di atas dengan intonasi dan lafaz yang jelas. Ketika teman membacakan, tuliskanlah kata-kata atau kalimat penting dari bacaan tersebut dalam buku tulismu. Oke. Nah, seperti itulah. Nah, kalau ada masih ini isiannya, silahkan dilihat. Tari Saman Aceh menggunakan pola lantai garis horizontal. Bisa digambar nanti ya, garis horizontal gimana. Kemudian tari Sekapur Siri, garis lengkung. Kemudian tari Pendet Bali, garis lengkung juga. Dan sebagainya. Demikianlah penjelasan Bapak pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali dalam video berikutnya. Sampai jumpa.